Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah masing-masing. Meskipun dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu seperti biasa. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke materi tema 4, subtema 4, yaitu subtema terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 1 dan 2 tentang kalimat saran. Kemudian kita akan belajar tentang hak dan kewajiban serta membuat soal pembagian sendiri. Nah, mari langsung kita ke materi pertama kita hari ini tentang kalimat saran dari teks bacaan berikut ini. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya itu sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Itu tadi adik-adik ya, perbedaan antara lingkungan yang hijau dan lingkungan yang gersang. Ya, kalau lingkungan yang hijau kita akan merasa sejuk, lalu kita akan merasa nyaman juga ya. Tapi kalau lingkungan di sekitar kita gersang, ya otomatis adik-adik rasanya panas ya. Kita tidak nyaman adik-adik. Nah, dalam bacaan tadi, masalah apa yang ada pada bacaan tadi atau pada teks tadi adik-adik? Masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu itu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udaranya terasa panas. Mana kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah? Nah, tadi Dayu itu menyelesaikan masalahnya dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, mereka akan mengajak orang tua untuk bekerja sama. Adik-adik, semua warga negara itu berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang dan panas ya adik-adik ya. Nah, lanjut ke teks bacaan kedua hari ini tentang hak dan kewajiban dengan teks yang berjudul Siti Demam berikut ini. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Adik-adik, di sini Siti sedang sakit demam nih. Apakah adik-adik pernah sakit demam? Rasanya badan kalian pasti sangat panas ya. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Jadi kita sebagai warga negara itu punya hak loh adik-adik untuk mendapatkan fasilitas tempat berobat saat kita sakit. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat.
Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, itu tadi cerita tentang Siti yang sedang sakit demam. Amati kembali teks Siti demam tadi. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Nah, pada teks tadi itu ada kewajiban dan haknya. Di sini ada kewajiban dan hak sesuai dengan teks bacaan Siti demam. Nah, kewajiban Siti tadi apa? Oh, Siti itu wajib menjaga kesehatan, wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya, harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Lalu Siti itu berkewajiban untuk berterima kasih kepada dokter. Sedangkan hak Siti adalah Siti tuh berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Siti berhak dikompres dan diselimuti saat sakit atau dirawat oleh orang tua. Nah, Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas itulah adalah hak Siti. Dan Siti mendapatkan obat itu juga hak Siti adik-adik. Hak mereka itu mereka harus merasa nyaman, senang berobat di puskesmas. Itu tadi kewajiban dan hak sesuai dengan teks bacaan Siti demam. Oke, terakhir kita akan belajar membuat soal pembagian sendiri. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Nah, di sini kita akan menghitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang akan diterima oleh satu kelurahan. Caranya bagaimana? Nah, tadi ya, banyaknya kelurahan itu ada 10. Langkah penyelesaiannya, tentukan dulu banyak bibitnya. Banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Jadi nanti banyaknya bibit harus dibagi 10 untuk mendapatkan banyaknya jatah pohon setiap kelurahan. Nah, berarti jatah pohon setiap kelurahan itu bisa dicari dengan banyaknya bibit dibagi banyaknya kelurahan. Nah, di sini Kak Citra punya contoh kemungkinannya. Misalnya banyaknya bibit ada 800. Lalu banyaknya kelurahan ada 10. Berapa jatah pohon setiap kelurahannya? Maka 800 ini kita bagi 10. Karena sama-sama punya 0 nih adik-adik. Paling gampang kalau ada pembagian yang sama-sama punya 0. Nah, nolnya kita coret saja. Di sini kita coret 1, di sini juga kita coret 1 ya. Sama-sama nolnya dihilangkan 1. Ketemu 80 dibagi 1. Berapa 80 dibagi 1? Angka berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya angka itu sendiri. Jadi jawabnya adalah 80. Jadi banyak bibitnya tadi 800 dibagi jatah pohonnya 80, maka banyak kelurahannya ada 10 yang dibagi. Setiap kelurahan akan mendapatkan 80 jatah pohon. Coba kemungkinan lainnya, misalnya banyak bibitnya 1000. Nah, banyak kelurahannya 10. Maka sama tadi caranya, sama-sama punya 0 kita coret saja. Ketemu pembagian baru, 100 dibagi 1. Ya, 100 dibagi 1 berapa? Ya sama dengan 100. Berarti banyak jatah pohonnya ada 100. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Mbak Sedika akhiri, kegiatan anak-anak nanti adalah mengerjakan evaluasi subtema 4 yang ada di LKS tema 4 halaman 101. Bagian PPKN, ROM 1 dan ROM 2 saja. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.